Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Kak Martono di channel Tutor Matika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi matriks ya, yang bagian ketiga ya, yaitu inverse matrix ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas determinan matriks ya. Apa itu inverse matrix? Inverse matrix maksudnya adalah kebalikan dari matriks itu ya. Sebagaimana bilangan, masing-masing bilangan itu memiliki inverse. Misalkan bilangannya A ya, maka inverse-nya adalah 1/A. Nah, begitu juga matriks memiliki inverse. Kemudian matriks yang memiliki inverse ya, sama seperti pada determinan matriks, yaitu matriks persegi ya. Matriks yang selain matriks persegi tidak memiliki inverse. Kemudian notasi ya, inverse matriks A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Nah, ini dibaca A inverse ya. Oke, sekarang kita akan menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2 ya. Bagaimana rumusnya menentukan inverse matriks 2 kali 2? Misalkan matriksnya adalah matriks A, B, C, D. Ini ordonya 2 kali 2 ya. Baik, rumusnya adalah ini. A inverse sama dengan 1 per, ini apa? Determinan ya. 1 per determinan A dikali adjoin A. Ya. Adjoin A itu yang mana sih adjoin A? Nah, ini. A inverse sama dengan 1 per determinan dikali matriks ini. Ini adalah adjoin A ya. Untuk matriks 2 kali 2 adjoinnya A dengan D, elemen pada diagonal utama tinggal kita tukar saja ya. A, posisi A di D, begitu juga sebaliknya posisi D di A ya, ditukar. Kalau B sama C tidak ditukar, tapi dikali negatif ya, min B min C. Nah, contoh misalkan kita akan menentukan inverse dari matriks M 3, 6, 2, 5 ya. Bagaimana menentukan inverse-nya? Ya, inverse dari matriks M adalah M pangkat min 1 berarti ya. Jadi sama dengan 1 per determinan M, nah lambangnya ini, dikali adjoin ADJ M ya, sama dengan 1 per berapa determinannya ini? 1 per 3 kali 5, 15 dikurang 2 kali 6, 12 ya, dikali adjoinnya. Adjoinnya gimana tadi? Ini ditukar ya, 3 dan 5 ditukar, 5 di sini 3 berarti ya. Kemudian ini dikali negatif yang diagonal sampingnya, min 6 min 2. Nah, seperti itu. Berarti sama dengan 1 per berapa ini? 15 dikurang 12, 1 per 3 ya. 1 per 3 dikali 5 min 6 min 2, 3. Nah, sampai di sini jawaban kita betul, tapi kalau kita kali juga, kalikan semuanya dengan sepertiga juga boleh ya. Kita kali, maka sepertiga kali 5, 5 per 3, kemudian sepertiga kali min 6 bagi 3, min 2, kemudian ini min 2 per 3, sepertiga kali 3, 1. Nah, inilah inverse dari matriks M ya. Gampang ya caranya untuk menentukan inverse matriks yang 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2. Selanjutnya kita akan menentukan inverse matriks yang ordo 3 kali 3. Misalkan matriksnya adalah ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ordonya 3 kali 3. Ini rumusnya pada prinsipnya sama ya. Rumus mencari inverse 2 kali 2, matriks 2 kali 2 dengan yang ordo 3 kali 3 itu sama rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Cuman di sini
mencari adjoinnya yang cukup panjang caranya ya. Cukup panjang mencari adjoin matriks 3 kali 3. Karena kita harus untuk mencari adjoin kita harus menentukan ini dulu, minor ya. Menentukan minor, nanti notasinya MIJ ya. Kemudian kofaktor ya. Kofaktor atau dinotasikan KIJ. Nanti minor dan kofaktor ini ada hubungannya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan minornya ya. M11 minor baris pertama kolom pertama yaitu EFHI ini ya. Bagaimana mendapatkan ini ya? Caranya sama seperti pada determinan dengan metode kofaktor. Kita coret elemen-elemen pada baris pertama kolom pertama sesuai dengan ini ya, M11 berarti baris pertama kolom pertama kita coret, maka minornya adalah ini EFHI ya, EFHI. Kemudian M12 berarti dengan mencoret baris pertama kolom kedua. Nah, seperti ini ya, maka diperoleh DFGI ya, DFGI. Kemudian M13 ya, berarti baris pertama kolom ketiga yang kita coret, maka kita dapatkan minornya adalah DEGH. Nah, DEGH seperti itu ya. Dengan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan juga untuk M21 coret baris kedua kolom ke-1 ya. Kita peroleh ini. Begitu juga untuk M22, M23, maka kita akan mendapatkan minor sampai M33 ya. Nah, dengan cara yang sama. Berarti ada 9 minor ya, sesuai dengan banyak elemen pada matriks 3 kali 3 ada 9. Nah, itu cara mencari minor. Kemudian setelah mencari minor, kita harus mencari kofaktor ya. Mencari kofaktor. Bagaimana rumus untuk mencari kofaktor? Hubungannya dengan minor seperti ini ya. Kofaktor baris ke I kolom ke J atau KIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ ya. Dimana MIJ ini adalah minor yang tadi kita cari ya. Oke. Sebagai contoh, kita akan menentukan, nah sekarang kita akan menentukan semua kofaktornya. Ya. Pertama kita akan menentukan K11 ya, K11. Masukkan ke rumus berarti min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11, seperti itu ya. Nah, ini perhatikan pangkatnya 1 tambah 1, 2 kan, genap ya. Min 1 pangkat genap, pasti hasilnya positif 1 ya. Atau K11 ini sama dengan positif M11. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama untuk kofaktor yang lain, kita akan dapatkan misalnya K12. 1 tambah 2 kan ganjil ya. Otomatis kalau negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Makanya K12 sama dengan negatif M12. Jadi ini baris dan kolomnya sama pada kofaktor dan minor ya. Cuma nanti tandanya ini yang beda-beda. Ya. Jadi tanda ini rumus min 1 pangkat I tambah J ini hanya untuk menentukan tanda plus atau minnya ya. Berarti kita dapatkan K13 sekarang K13 1 tambah 3 genap berarti positif ya. Berarti plus M13. Nah, kemudian berapa? K21. K21 ganjil kan? 2 tambah 1 ganjil berarti negatif M21. K22. 2 tambah 2 genap berarti positif M22 ya. Kemudian K23. K23 2 tambah 3 ganjil 5 ya. 5 ganjil berarti min M23. Kemudian sekarang K31. 3 tambah 1 4 genap berarti positif M31. K32. 3 tambah 2 5 ganjil berarti min M32. Makanya yang genap, yang hasil jumlah baris dan kolomnya ini I sama J nya genap, hasilnya pasti positif.
positif minornya ya. Kalau yang jumlahnya ganjil berarti negatif minornya gitu. Terakhir K33 ya. K33 berarti 3 tambah 3 6 genap ya, berarti positif M33. Nah, kofaktor juga ada 9 dari K11 sampai K33 ya. Nah, perhatikan tandanya ya. Dari K11 ini plus, min, plus ya. Tandanya plus, min, plus. Nah, kemudian kalau yang pada baris keduanya min, plus, min. Mulai dari min, kemudian plus, min. Kemudian baris ketiganya dari plus lagi, plus, min, plus. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan semua kofaktornya, maka adjoint dari matriks tadi, matriks A, bisa kita tentukan ya. Nah, adjointnya seperti ini. Susunannya berdasarkan kolomnya ya. Kita susun per kolomnya. Tadi kita susun berdasarkan barisnya K11, K12, K13. Maka kita susun menurut kolomnya sekarang ya. K11, K12, K13 menurun. Yang tadinya mendatar kita susun menurun. Seperti menentukan transpose ya, transpose. Nah, K21, K22, K23 mendatar tadi kita susun menurun juga. K21, K22, K33. Ya, begitu juga untuk K31, K32, K33. Kita susun menjadi kolom. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu cara mencari adjoint dari A. Kalau adjoint dari A sudah terbentuk ya, maka dengan mudah kita bisa menentukan inverse dari matriks A. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Contoh, tentukan inverse matriks P. Ini 1, 1, 1, 1, 1, min 2, 1, 3, 2. Ya, ini matriksnya 3 kali 3. Di sini kita sudah menentukan, anggap determinannya sudah kita dapatkan ya. Memang determinannya ini 6. Karena kita fokus untuk menentukan adjoint P ya. Kalau menentukan determinannya kan sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan menentukan adjoint dari P ini. Oke. Yang pertama kita akan menentukan minornya ya. M11. Kita coret baris pertama, kolom ya, baris pertama, kolom pertama. Berarti ini ya, 1 min 2 3 2. Kita tulis dulu 1 min 2 3 2. Selanjutnya hasilnya ini sama seperti menentukan determinan pada matriks 2 kali 2 ya. Yang diagonal utama 1 kali 2 2 dikurang ini min 6 ya, min 6. Berarti ditambah sama dengan 8. Nah, dari sini kita akan mendapatkan apa tadi? K11-nya sama dengan positif M11 kan? Nah, positif M11. Berarti sama dengan sesuai M11-nya sama dengan 8. Oke, selanjutnya M12. M12 berarti kita coret baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua ini ya. Pertama kolom kedua. Jadi 1 min 2 1 2. 1 min 2 1 2. Tinggal kita hitung berapa? 1 kali 2 2 dikurangi 1 kali min 2 min 2. Berarti 2 tambah 2 ya sama dengan 4. Kemudian K12-nya karena ganjil berarti min ya, min M12. Berarti minus dari M12 minus M4. Nah, seperti itu. Selanjutnya sekarang M13. M13 coret baris pertama kolom ketiga. Berarti kita peroleh ini 1 1 1 3. 1 1 1 3. Oke, hitung berapa? 3 dikurang 1 ya, sama dengan 2. Kita tentukan K13. 1 tambah 3 genap ya, 4 genap berarti positif M13. Tadi udah kita bahas juga ya di slide sebelumnya. Maka sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan minor 21. Baris kedua kolom ke-1.
baris kedua kolom 1 berarti ini kita coret, dapat 1 1 3 2 1 1 3 2 sama dengan berapa nih? 1 kali 2 dikurang 3 sama dengan min 1 ya. Maka dari sini kita peroleh K21-nya sama dengan, ini ganjil ya, jumlahnya ganjil berarti min M21 sama dengan min 1 ya. Karena M21-nya min, jadi plus 1. Lanjut, M22 baris kedua kolom kedua ya. Tengah-tengah ini berarti kita coret semuanya, dapat 1 1 1 2 1 1 1 2. Kita hitung hasilnya 2 dikurang 1 sama dengan 2. K22 sama dengan positif M22 ya. Berarti sama dengan 2. Lanjut, kita menentukan M23. Coret baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga ini ya. Dapat 1 1 1 3 1 1 1 3 3 dikurang 1 2. Kemudian K23 berarti karena jumlahnya ganjil berarti jadi sama dengan min M23 sama dengan min 2 ya, min 2. Oke, kita tandai dulu biar nanti langsung kita taruh ya di adjoinnya. Ini satu-satu ya. Selanjutnya kita akan menentukan M31 ya. M31 berarti coret baris ketiga, ini baris ketiga kolom ke-1. Dapat 1 1 1 min 2. 1 1 1 min 2. Nah, kita hitung. 1 kali min 2 dikurang 1 min 3 ya. Dan K31 karena jumlahnya genap berarti sama dengan plus M31 ya, sama dengan min 3. M32 coret baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua ya, yang tengah berarti dapat ini 1 1 min 2 1 1 1 min 2. Hitung min 2 dikurang 1 sama dengan min 3 juga ya. Nah, sekarang K32 ya. K32 jumlahnya ganjil 3 tambah 2 maka sama dengan min M32 sama dengan min M32 nya min 3 sama dengan plus 3. Lanjut, sekarang yang M33 ya, terakhir minor 33 coret baris ketiga kolom ketiga ya. Maka kita dapatkan ini 1 1 1 1 ya. 1 1 1 1 ya, ini sama dengan 1 dikurang 1 0 ya. Kemudian K33 nya kan sama, karena ini genap berarti sama dengan plus M33 sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu tinggal kita buat adjoinnya ya. Adjoin dari P sini kita buat adjoin P sama dengan ya. Berarti 8 min 4 2. Kemudian K21, K22, K23 1 2 min 2. Berarti kita susun berdasarkan kolom 1 2 min 2 ya. Kemudian yang baris terakhir menjadi kolom yang terakhir gitu ya. Baris ketiga kolom ketiga. Min 3 3 0. Berarti min 3 3 0. Maka kita sudah mendapatkan adjoin dari P seperti ini. Selanjutnya adjoinnya sudah ketemu, maka kita tinggal menentukan P inverse ya. Apa rumus P inverse? P inverse sama dengan 1 per determinan ya. 1 per determinannya tadi berapa? 6 ya. 1/6 dikali adjoin
Ya, kali adjoinnya udah ketemu. 8, 1, min 3, min 4, 2, 3. 2, min 2, 0. Nah, sudah. Inilah inverse dari matriks P 3 kali 3 ya. Cukup sampai sini sudah betul jawaban kita ya. Tidak perlu kita kali 1/6 semua ya. Kalaupun harus dikali, boleh saja ya. Tapi sampai di sini saja sudah cukup. Nah, demikian cara mencari inverse matriks ordo 3 kali 3. Kemudian kita ke sifat-sifat inverse matriks ya. Sifat-sifat inverse matriks apa saja? Yang pertama, A inverse di inverse lagi, maka akan kembali ke matriks awal ya. Nah, itu sifat yang pertama. Suatu matriks jika di inverse kemudian di inverse lagi, kembali ke matriks yang awal sebelum di inverse. Sifat yang kedua, A kali B, ini perkalian A dengan B kemudian di inverse ya, sama dengan di inverse masing-masing dulu baru dikali, tapi dibalik, jadi B inverse dikali A inverse ya. Perhatikan urutannya. Sifat yang ketiga, A transpose ya. A transpose di inverse sama dengan A inverse di transpose ya. Satu matriks di transpose dulu baru di inverse, sama nanti hasilnya dengan di inverse dulu baru di transpose. Sifat yang keempat, perkalian dengan inverse-nya ya. Suatu matriks A inverse dikali dengan A ya, atau ditukar pakai komutatif ya. Walaupun secara umum sifat perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif, tapi untuk yang perkalian dengan inverse ini berlaku ya, karena hasilnya sama, yaitu hasilnya identitas ya, matriks identitas 1 0 0 1 untuk yang ordo 2 kali 2. Kalau yang 3 kali 3 ya tinggal disesuaikan ya, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, itu perkalian suatu matriks dengan inverse-nya sendiri. Sifat yang kelima kita hubungkan dengan determinannya ya. Mencari determinan A inverse itu sama saja dengan 1 per determinan A ya. Jadi kalau mencari determinannya saja, tidak perlu kita cari A inverse-nya dulu baru di determinan ya. Tapi cukup cari determinan A, maka determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Nah, itu sifat-sifat dari inverse matrix ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk mengasah kemampuan kalian supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Nah, ini ada 2 nomor. Yang pertama menentukan inverse 2 kali 2 sama ada yang 3 kali 3. Kemudian soal yang kedua ini menggunakan sifat-sifatnya nanti ya, sifat-sifat inverse. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait inverse matrix ya. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas persamaan matriks dan aplikasi matriks ya, atau penggunaan dari matriks. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.